Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teguh selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Buangan Industri. Kami dari kelompok 4A membawakan materi mengenai perancangan wastewater treatment plant industri farmasi. Adapun anggota kelompok terdiri dari NPM 1 Andini Nur Aisyah, NPM 12 Naomi Jerry Simanjuntak, NPM 21 Anggi Anggreni Tabrani, dan NPM 28 Hazim Zuhur Muzaffar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Industri farmasi memiliki peran penting dalam penyediaan obat-obatan bagi kesehatan manusia. Namun, di balik proses produksinya, terdapat dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak signifikan yang sering diabaikan adalah produksi dari limbah cair dari aktivitas industri farmasi. Limbah cair industri farmasi dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem. Limbah ini dapat berasal dari aktivitas produksi, proses pencucian peralatan produksi, kegiatan laboratorium, serta dari produk yang tidak memenuhi standar mutu atau akibat dari kegagalan dalam proses produksi. Maka dari itu dibutuhkannya teknologi pengolahan limbah yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan. Lalu tujuan dari perancangan sistem instalasi pengolahan air limbah industri farmasi ini adalah untuk merancang sistem IPAL yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik limbah industri farmasi yang bersifat toksik, persisten, dan sulit terurai secara biologis. Lalu mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan yang tepat guna, ramah lingkungan, dan adaptif untuk menurunkan beban pencemaran serta memenuhi standar baku mutu lingkungan. Dan yang terakhir, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan dan kesehatan manusia melalui pengolahan limbah cair yang berkelanjutan dan sesuai regulasi. Selanjutnya, metodologi untuk merancang sistem instalasi pengolahan air limbah. Yang dilakukan oleh kelompok kami ada 5 tahapan. Yang pertama, analisis karakteristik limbah. Di tahapan ini, melakukan analisis karakteristik limbah, yaitu dengan mengidentifikasi limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Apakah jenis padat, limbah cair, atau limbah gas. Kemudian, dilakukan pengujian sifat kimia limbah, yaitu menghitung kadar pH, BOD, COD, dan TSS dalam limbah cair. Selanjutnya, dilakukan pemilihan teknologi pengolahan yang tepat, yaitu dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif teknologi pengolahan berdasarkan efisiensinya dalam mengurangi beban pencemarannya, seperti efisiensi pengurangan BOD, COD, pH, dan TSS dalam limbah industri farmasi. Selanjutnya, dilakukan desain diagram alir proses, yang dimana tujuan dari tahapan ini adalah penyusunan diagram alir untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem bekerja secara terintegrasi dan efisien, serta mempermudah pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem pengolahannya. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kebutuhan energi dan biaya, yang di dalamnya perhitungan ini mencakup konsumsi energi listrik untuk perancangan, untuk pelaksanaan sistem. Yang kedua itu penggunaan bahan kimia untuk proses pengolahan limbah dan pemeliharaan serta perawatan rutin, yang di dalamnya itu termasuk kepada gaji karyawan. Setelah itu ada tahap evaluasi dan optimasi sistem, yang di dalamnya dilakukan evaluasi guna melihat efisiensi pengurangan BOD, COD, dan TSS pada pengolahan limbah. Setelah evaluasi dilakukan, optimasi dilakukan untuk penyesuaian atau penyempurnaan desain sistem untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan biaya tanpa mengorbankan kualitas pengolahan dari air limbah tersebut. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi industri. Jadi, kami mengambil industri PT Sido Muncul, yang mana PT Sido Muncul ini merupakan salah satu perusahaan herbal terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1956 dan berlokasi di Brebes, Kabupaten Semarang.
PT Sido Muncul ini merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis obat tradisional atau biasa disebut jamu dalam bentuk kapsul, cairan, dan juga serbuk, serta mengembangkan produk-produk kesehatan seperti makanan dan juga minuman. Next. Kemudian tahap produksi jamu pada PT Sido Muncul itu berada di tahapan berikut. Yang pertama ada input berupa tanaman obat, masuk ke dalam tahap pemilihan dan pencucian yang menghasilkan output berupa bahan bersih. Bahan bersih kemudian dilakukan ekstraksi berupa perebusan atau pelarutan yang menghasilkan ekstrak jamu. Ekstrak jamu masuk ke dalam tahap filtrasi dan penguapan, menghasilkan ekstrak pekat, yang mana ekstrak pekatnya dilakukan penambahan komponen seperti gula dan madu yang menghasilkan produk campuran. Produk campuran dilakukan pengemasan yang menghasilkan produk siap edar. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik limbah. Limbah PT Sido Muncul ini terbagi menjadi dua, ada limbah padat dan juga limbah cair. Untuk limbah padat sendiri, ada dua juga. Yang pertama ada organik dan juga anorganik. Untuk limbah padat organik itu bersumber dari sisa bahan baku jamu seperti ampas kunyit, jahe, temulawak, dan juga kencur. Untuk volumenya sendiri kurang lebih dari 7.000 sampai 17.000 kilogram per harinya, dan pemanfaatannya bisa menjadi pupuk organik, bahan bakar, dan berpotensi menjadi kompos dan juga biogas, serta pakan ternak. Nah, untuk limbah padat anorganik ini bersumber dari plastik dan kertas dari pengemasan bahan pendukung. Untuk volumenya kurang dari 500 kilogram per hari, dan penanganannya bisa didaur ulang dan juga insinerasi untuk limbah B3. Kemudian untuk di limbah cairnya itu 90% bersumber dari pencucian bahan baku jamu dan 10%-nya bersumber dari pencucian mesin dan limbah domestik. Untuk volumenya sendiri ada di 130 meter kubik per harinya. Next. Di sini ada tabel karakteristik limbah PT Sido Muncul TBK yang bersumber dari jurnal yaitu oleh Faruk 2015, yang mana di sini terlihat ada pH di 5,33. Ini menunjukkan bahwa sifatnya asam dan berpotensi mengganggu keseimbangan perairan. Untuk temperaturnya di 27 Celcius dan untuk turbidity ada di 651 MTU, yang mana itu menunjukkan bahwa kekeruhan sangat tinggi. Dan TFF ini ada di 780 mg per liternya, dan menunjukkan bahwa terdapat padatan tersuspensi tinggi dari bahan herbal yang mana dapat menyumbat saluran pembuangan atau mempengaruhi proses pengolahan air limbah. COD-nya ada di 6.250 mg per liternya. Ini menunjukkan bahwa kandungan senyawa kimia kompleks dari bahan jamu yang sulit terurai. Dan untuk BOD-nya sendiri ada di 990 mg per liter, yang mana ini menunjukkan bahwa tingginya bahan organik terurai di biologis yang bisa menurunkan oksigen terlarut dan membahayakan ekosistem air. Nah, jadi seluruh parameter tersebut yang tadi dijelaskan menunjukkan bahwa limbah cair dari PT Sido Muncul ini memiliki potensi pencemaran yang signifikan dan harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dalam tabel di samping. Yang mana tabel ini merupakan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah bagi industri jamu dan farmasi di Provinsi Jawa Tengah. Next. Lanjut ke pemilihan teknologi limbah. Berdasarkan karakteristik limbah PT Sido Muncul yang tadi sudah dijelaskan, kami memilih pengolahan yang tepat yaitu dengan teknologi koagulasi dan flokkulasi, yang mana koagulasi ini dilakukan dengan menambahkan koagulan untuk menetralkan muatan partikel koloid dan membentuk agregat. Setelah itu baru ke tahap flokkulasi, di mana dilakukan pengadukan secara lambat agar partikel bergumpal menjadi flok yang lebih besar yang dapat dipisahkan melalui sedimentasi atau juga flotasi. Teknologi ini efektif untuk mengurangi kekeruhan dan kadar pencemaran organik dalam limbah air
dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Alasan kami memilih teknologi koagulasi dan fluktuasi yaitu efektif menghilangkan partikel tersuspensi, senyawa organik, dan kekeruhan yang tinggi. Prosesnya sederhana dan juga ekonomis, serta mudah dioperasikan dan cocok untuk di skala besar atau kecil, serta cocok juga untuk limbah herbal dengan padatan tinggi dan senyawa yang kompleks. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat perancangan waste treatment plan yang dimana dimulai dari tahap screening. Tahap screening ini merupakan tahap awal untuk menyaring partikel-partikel tersuspensi yang berukuran besar seperti daun, plastik, dan sampah kasar dari limbah yang menggunakan saringan kasar. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap ekualisasi, di mana tahap ini dilakukan untuk menstabilkan aliran dan konsentrasi dari air limbah, yang dimana air limbah yang masuk di sini itu masih sangat kotor dan tidak memenuhi baku mutu seperti yang terlampir pada tabel tersebut yang sebelum IPA. Lalu selanjutnya dialirkan ke clarifier 1 yang dimana dalam proses ini ditambahkannya koagulan polietilin dan koagulan FeSO4 serta NaOH, yang dimana gunanya untuk koagulan ini digunakan untuk menggumpalkan partikel halus dan koagulan digunakan untuk membentuk vok besar agar mudah mengendap, dan NaOH ini digunakan untuk menyesuaikan pH agar proses koagulasi dan flokulasi berjalan dengan optimal. Pada tahap ini BOD, COD, TSS, dan pH-nya itu turun dari yang BOD dari 990 menjadi 700 mg per liter, dan COD dari 6.250 menjadi 4.000 mg per liter, dan untuk TSS dari 780 menjadi 500 mg per liter, dan pH-nya naik dari 5,31 menjadi sekitar 6,5 hingga 6,8. Lalu selanjutnya dialirkan ke sand filter 1 yang dimana sand filter ini berguna untuk menyaring partikel-partikel halus sisa dari clarifier 1 dengan media pasir silika. Pada tahap ini BOD, COD, dan TSM menurun dari yang BOD dari 700 menjadi 500 mg per liter, dan COD dari 4.000 menjadi 250 mg per liter, dan TSS dari 500 menjadi 350 mg per liter. Selanjutnya dialirkan ke aerasi, di mana aerasi ini merupakan pengolahan biologis menggunakan bakteri aerob untuk mengurangi bahan organik tersisa. Nah, pada tahap ini kadar BOD dan COD-nya itu menurun secara signifikan karena adanya mikroorganisme, yang dimana BOD-nya dari 500 menjadi 47,3 mg per liter, dan COD-nya dari 2.500 menjadi 86,35 mg per liter, dan untuk TSS-nya dari 350 menjadi 330 mg per liter, dan pH-nya menjadi netral dari 6,5 menjadi 7,5. Lalu selanjutnya dialirkan lagi ke clarifier 2, yang dimana di sini itu dilakukannya rekoagulasi dan reflokuasi untuk mengandalkan lumpur aktif sisa dari proses biologis pada tahap aerasi sebelumnya. Di sini TSS dan pH-nya menurun lagi dari TSS-nya dari 300 menjadi 220 mg per liter, dan pH-nya menjadi lebih stabil dari 7,5 menjadi 7,85. Selanjutnya dialirkan ke sand filter 2 yang dimana sand filter 2 ini merupakan tahapan penyaringan akhir menggunakan pasir silika untuk menghilangkan partikel tersisa dan menyempurnakan kejernihan air, yang mana TSS-nya berkurang dari 220 menjadi 194 mg per liter. Nah, maka dari itu air hasil olahan tersebut dapat digunakan kembali untuk proses-proses selanjutnya. Dan untuk sisa lumpur dari clarifier 1, sand filter 1, clarifier 2, dan sand filter 2 dimasukkan ke dalam drying bed gunanya untuk mengolah lumpur dan dengan mengeringkan lumpur dari unit-unit tersebut selama 1 hingga 2 minggu. Lalu air yang terkandung dalam lumpur tersebut akan mengalir keluar secara perlahan ke tangki filter. Nah, maka dari itu dapat dilihat dari parameter pada tabel hasil efisiensi analisis air limbah ini
Setelah dilakukannya pengerancangan water treatment plant ini, kadarnya itu menurun dan sesuai dengan baku mutu. Next. Selanjutnya ada biaya perhitungan energi dan biaya operasional. Pada perhitungan biaya ini terdapat tiga, yaitu adalah biaya energi, kemudian ada biaya bahan kimia, dan biaya gaji karyawan. Nah, pada biaya energi ini, alat yang digunakan di PT Sido Muncul ini menggunakan listrik sebesar 257,5 kWh. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, yaitu per kWh-nya itu sebesar 1.500, maka didapat per harinya yaitu 386.250 rupiah. Kemudian yang kedua ada biaya bahan kimia. Biaya bahan kimia ini terdiri dari yang pertama ada polietilen lamine, kemudian ada FeSO4, lalu ada NaOH. Total yang dibutuhkan per hari yaitu sebesar 474.500 rupiah. Kemudian ada biaya gaji karyawan. Pada biaya gaji karyawan ini kita mengikuti dari UMK dari Kabupaten Semarang di 2025, yang dimana untuk UMK-nya sendiri itu di sekitar 2.750.136 rupiah. Kita menggunakan tiga dari operator, kemudian satu dari teknisi. Maka di total perharinya itu di angka sekitar 389.662 rupiah. Maka total biaya operasionalnya setelah diketahui biaya yang dibutuhkan untuk biaya energi dan biaya bahan kimia dan biaya gaji, maka dapat dihitung total biaya operasionalnya yaitu sebesar 1.250.388 rupiah per hari atau 37.511.640 rupiah per bulannya. Kemudian di sini kita akan menghitung dari kapasitas eh, dari masing-masing tahapannya. Nah, di sini ada bug screening. Pada di bug screening ini, jari-jarinya didapatkan yaitu 3,94 meter, kemudian tingginya itu 2 meter, dan freeboardnya itu udah 0,3 meter. Nah, pada bug screening ini, waktu tinggal yang diperlukan yaitu adalah 18 jam. Maka total volume yang didapatkan menggunakan rumus V sama dengan kiri kali HRT, maka didapat volumenya itu sebesar 97,5 meter kubik. Kemudian pada di bak ekualisasi dengan jari-jarinya itu 2,63 meter dan tingginya 2 meter, didapat volumenya itu sebesar 43,36 meter kubik. Lalu di bak clarifier 1 dan 2 itu jari-jarinya itu 1,44 meter. Lalu tinggi dari tabungnya itu di 0,25 meter. Lalu di tinggi dari kerucutnya itu adalah 1,75 meter, maka total di tinggi totalnya itu ada di 2 meter. Lalu waktu tinggal di bak clarifier 1 dan 2 ini sebesar 1 jam, maka volume yang dihasilkannya itu adalah 5,42 meter kubik. Kemudian masuk ke bak sand filter 1 dan 2. Nah, pada bak sand filter 1 dan 2 ini tingginya itu yaitu 2 meter. Kemudian jari-jarinya itu 0,27 meter. Lalu pada di bak sand filter 1 dan 2 ini terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan pasir yang di atas itu sebesar 0,8 meter. Lalu ada lapisan kerikil yaitu 0,2 meter. Maka volume yang didapatkan pada bak sand filter 1 dan 2 yaitu sebesar 0,45 meter kubik. Lalu selanjutnya ada di bak aerasi. Nah, pada di bak aerasi ini dengan tingginya sama 2 meter, kemudian dengan panjangnya 6 meter, lalu dengan lebarnya itu adalah 3,61 meter.
Dengan waktu tinggalnya itu sebesar 8 jam, maka didapat volume volume dari bak aerasi tersebut sebesar 43,36 meter kubik. Lalu selanjutnya perhitungan dari bak drying bed. Nah, pada di bak drying bed ini panjangnya ini 3,5 meter, lalu ada lebarnya ini di 2,525 meter, lalu tingginya itu adalah di 0,2 meter itu di balok, lalu di tinggi dari 0,05 meter dari prismanya itu. Lalu didapat volume dari drying bed tersebut, yang dimana volume dari drying bed ini itu dari bak reservoir 1, terus ditambahkan bak reservoir 2, lalu ditambahkan dari bak sand filter 1 dan bak sand filter 2, maka didapat volumenya itu adalah 7,67 meter kubik karena terdapat dalam proses itu terdapat 4 bak drying bed, maka total dari 7,67 meter kubik ini dibagi 4. Maka satu bak dari drying bed itu menampung volume sebesar 1,9175 meter kubik. Lalu selanjutnya di sini ada bak effluent. Nah, pada di bak effluent ini dengan lebarnya itu adalah 0,4 meter, lalu panjangnya 0,9 meter, lalu tingginya di 1 meter, dan di waktu tinggalnya itu sebesar 4 menit. Maka didapat hasilnya itu volumenya yaitu sebesar 0,36 meter kubik. Ini merupakan ringkasan dari perhitungan, eh, ini merupakan ringkasan dari kapasitas alat dari masing-masing tahapan. Selanjutnya, evaluasi. Berdasarkan data hasil efisiensi IPAL PT Sido Muncul dan acuan baku mutu limbah cair maksimal, secara umum IPAL PT Sido Muncul telah mampu memenuhi baku mutu limbah cair untuk sebagian besar parameter. Meskipun demikian, terdapat hal yang dapat ditingkatkan untuk memastikan sistem ini tetap berjalan optimal dengan satu, pemeriksaan berkala terhadap parameter utama seperti BOD, COD, TSS, dan pH. Kemudian yang kedua, penyelesaian operasional pada kondisi fluktuasi beban limbah. Yang ketiga, penguatan monitoring sistem IPAL melalui penerapan alat ukur digital atau semi otomatis. Selanjutnya, kesimpulannya, rancangan ini dirancang secara menyeluruh dengan menggabungkan proses fisik, kimia, dan biologi untuk mengelola limbah cair. Sistem ini mampu menangani debit limbah sebesar 130 meter kubik per hari dengan efisiensi tinggi dalam mengurangi kandungan pencemaran utama. Secara keseluruhan, sistem IPAL PT Sido Muncul telah memenuhi baku mutu limbah air limbah sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk kelompok kami presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun salah dalam tutur kata. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.